Makasih udah susah payah ngadepin aku yang kayak gini, yang tertutup ini. Makasih banget. Udah aku mau peluk aja. Pengen peluk. Selamat mendengarkan sayang. Semoga suka ya. Oh iya, buat kamu yang mau akses konten eksklusif aku, tapi spicy. Kamu bisa akses di link tri aku. Linknya ada di deskripsi ya. Hmm, Selamat mendengarkan. Enggak apa, enggak, enggak apa-apa sayang. Emang kenapa? Aku kelihatan lagi mikir gitu. Enggak apa-apa kok. Aku cuman ada dikit pikiran aja sih. Enggak, aku bukan masalah besar. Aku cuma lagi gak tahu ya. Akhir-akhir ini tuh aku lagi ngerasa semuanya gak jelas aja gitu loh. Mungkin aku kecapean kerja atau gimana. Enggak apa-apa, gak usah diceritain lebih, nanti aja. Beneran, aku udah gak apa-apa. Jangan ngambek dong. Orang aku gak apa-apa sayang, beneran. Hmm, ya gitu sih intinya tentang pernikahan kita. Mungkin ada beberapa kerjaan juga urusannya, tapi lebih ke kita sih. Hmm, Ya udah iya aku cerita nih. Hmm, aku nggak tahu kenapa di pikiran aku tuh udah jadi suami yang baik atau belum ya. Aku udah jadi ayah yang baik atau belum buat Tara, buat Dede bayi. Aku takut aku aku ternyata nggak tahu kalau misalkan aku ada kurangnya, ada salahnya, atau mungkin ada kesalahan yang aku nggak sadar aku lakuin. Aku selalu takut sama hal itu. Hmm, di pikiran aku tuh kayak semuanya muter gitu loh. Iya sih, ditambah akunya juga nggak terlalu sering cerita. Iya ya, aku setertutup itu ya. Makanya aku pas punya kamu, nikah sama kamu, aku ngerasa, oh, oke, aku jadi punya tempat cerita. Tapi karena kebiasaan aku yang susah buat cerita, masih susah buat ngomongnya gitu loh. Pasti setiap aku cerita itu tuh ada kamu yang beneran maksa aku buat cerita. Nggak tahu soalnya dari kecil ya udah dipendem aja gitu. Aku rasa itu oke-oke aja dan bukan masalah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya nggak baik deh. Nah setelah itu tuh mulai tuh banyak lagi pikiran yang hmm, lumayan lumayan bikin pusing sih. Iya semuanya tuh kayak berkutat di kepala aku gitu loh.
Menurut kamu gimana, Bi? Aku udah oke belum buat jadi suami kamu, buat jadi ayah yang baik. Aku tuh aku tuh sama sekali gak bisa nilai diri aku sendiri gitu loh. Hmm, Ditambah di kerjaan aku pun aku ngerasa stuck dan sebenarnya nggak ada penurunan ataupun sesuatu yang down banget. Cuman aku mikir kayak mau sampai kapan ya gini-gini terus? Mau mau kemana lagi arahnya gitu? Aku nggak tahu soal pilihan karir ini. Jadi itu juga nambah overthinking aku yang sebenarnya cuma ada di kepala aku aja. Kalau dipikir-pikir lagi, ya kerjaan aman-aman aja, semuanya ke handle, semuanya selesai, cash flow aman, company doing well juga. Tapi kayak ada yang hilang gitu, ada yang kurang, nggak tahu kenapa. Sebenarnya ini cukup lebay sih, tapi aku mulai ngerasa mungkin mungkin waktu aku udah selesai gitu di pekerjaan ini. Aku harus doing something new. Ada hal yang kayaknya harus aku kerjain dari awal, dari nol, buat crafting lagi sesuatu dari awal. Tapi aku nggak tahu itu tuh bakal jadi langkah yang benar atau enggak. Sementara aku udah ada kamu, udah punya anak. Aku rasa ini bakal jadi pertaruhan yang cukup beresiko gitu loh. Misalkan aku resign terus bikin sesuatu yang baru buat bisnis aku misalkan. Aku gak yakin bakal bertahan dengan baik. Aku selalu takut itu sih. Aku juga belum tahu harus ngapain. Karena selama bekerja sebagai profesional ya ini yang biasa aku lakuin. Sementara itu udah ada di titik jenuh gitu loh. Aku nggak tahu. Aku di sisi lain gak bisa ambil resiko. Di sisi lain juga aku udah ngerasa aku udah mulai bosen, capek. Yang sebenarnya itu nggak rasional juga sih. Capek dan bosen tuh kayak semuanya tuh bukan bukan sesuatu yang seberat itu buat dihadapin. Jadi di kepalaku sendiri nih kayak ribut gitu loh, kayak ngebatin gitu. Aku harus gimana ya? Kemudian ini tuh kayak ya udah selesai hilang karena dialihkan sama kesibukan aku. Pikiran-pikiran itu kayak numpuk gitu di bawah. Tapi lama-lama aku jadi makin secara alam bawah sadar ya, makin ngerasa kalau ini tuh kayak ngegrogotin aku gitu loh. Iya, pikiran-pikiran gini tuh bikin aku makin makin pusing sendiri. Ditambah aku nggak tahu cara buat mulai obrolan yang berat kayak gini sama kamu. Maaf ya, aku belum seterbuka itu sama kamu, Bi.
Itu sih yang akhir-akhir ini ada di kepala aku. Aku juga udah tahu kalau kalau ini tuh ya udah cuman ada di kepalaku doang gitu. Kalau dinilai secara objektif mah, aku nih hidup di fase yang udah oke, fase yang udah kayak orang-orang lain pengen deh dihidup kayak aku. Apa aku kurang bersyukur ya? Mungkin itu ya. Harusnya aku bersyukur punya kamu, istri aku yang maaf ya aku nangis. Eh, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kebingungan aku tuh takutnya ngaruh sama kamu, ngaruh ke keluarga kita. Aku sama sekali nggak bisa bawa kamu ke arah yang salah gitu. Maaf ya, aku malah jadi nangis kayak gini. Makasih kamu udah hadir di saat bingung aku kayak gini. Maaf aku malah jarang cerita sama kamu. Maaf ya sayang, I love you. Aku sayang banget sama kamu. Makasih udah susah payah ngadepin aku yang kayak gini, yang tertutup ini. Makasih banget. Udah aku mau peluk aja. Pengen peluk, pengen peluk